Dia harus gugat, dia tuh harusnya gugat. Jadi polisi ini harusnya nggak usah apa-apa polisi, harusnya kalau udah begini, sekarang gini polisi kalau kita udah ada uang ini ada kembali 2 juta, dia bilang itu utang-utang perdata. Iya. Nah, harusnya polisi kalau bilang Pak ini Pak dia ngasih saya ini nyari, harusnya itu perdata juga, perdata aja. Jangan apa-apa pidana gitu. Iya. Makanya Pak, Kenapa yang kasih uang mereka terima uang, giliran mau minta kembali uang melibatkan polisi? Harusnya polisi mengurangi pekerjaan beban dia untuk mencampuri urusan yang begitu. Jangan membantu mereka yang main-main uang, tiba-tiba polisi bantu untuk menagih atau menghukum. Nggak penting. Tinggal Pak polisi bilang ini mas kasus perananya perdata. Nah, kenapa? Karena disepakati kalau dua belah pihak. Nih kita masih ada rumahnya, dia bayar uang itu buat rumahnya, silakan gugat biar nanti hakim perintahkan bahwa uang ini harus dikembalikan ke Raja Gladys. Kalau enggak gitu kan gampang kok. Nah, justru kalau lawyernya Nikita Mirzani pinter Pak untuk mementahkan pidana yang untuk Mael dengan Nikita Mirzani ini ya gugat perdata aja. Gugat perdata. Ya, kalau perlu dia minta tambahan minta tambahan buat tahun kedua bayar 2 kali supaya sesuai arahan dia sekarang gitu aja. Iya. Kalau udah ngasih nggak usah diminta kembali, ngapain? Justru Bang kan kalau sampai lawyernya Nikita Mirzani melaporkan pidana balik itu kan konyol, artinya nggak bakalan naik pidananya karena kan sifat laporan yang dilakukan Dr. Raja Gladys ini dugaan, bukan tuduhan tapi dugaan. Makanya harus gugat perdata. Kalau balik lapor terkait dengan berita bohong dan lain sebagainya nggak bakalan naik. Makanya pentingnya cari pengacara itu memang yang mempunyai ini juga, kemampuan juga. Jangan sampai salah cari pengacara kayak gitu jadinya. Pokoknya saya mau tanya dulu kasus Hendri Indraguna yang sudah sempat ditahan itu sampai di mana kasusnya? Jadi Polda jangan sembarang nahan orang, ya. Ditahannya lanjut apa 86, simple kok. Iya. Kenapa ada Nikita nggak tarik masuk Nikita sama Doktip atau siapa kek? Coba share guys ke Nikita Mirzani atau Doktip atau siapa biar kita bisa mendiskusikan terkait dengan hal ini. Ini yang konfirmasi ini banyak, cuman nggak jelas semua nih. Ayo coba share ke Nikita Mirzani. Kemarin sempat dia masuk ke room sini. Nikita Mirzani sempat komen dia, cuman nggak naik. Ya, aku ingatin Nikita kalau masuk ke kolom ini jangan marah-marahin Jaka dan jangan marah-marahin Kisen aja gitu aja kan. Iya. Dimarahin kemarin Jaka. Iya. Baru di komen Bang sama dia. Hah? Kemarin baru dia komenin pas saya bahas ya. Ini kasus ini juga. Tapi komen positif. Ya Jaka siap-siap aja top buka tema ini. Ini dikit lagi nih kan. Aduh. Ya, Ini hukum karma. Padel pakai oren, tiba-tiba yang masukin Padel jadi oren juga kan, betul gak? nah, ini reunian di dalamnya. Nikita ketemu dengan Padel. Yang lucu Padel yang pasti yang akan segera menuju pakai baju oren, dia kura-kura ninja itu aja. Iya. Kura-kura ninja. Nikita Mirzani, Padel ketemu di dalam. Lucu jadinya. Ini di bawah nih ada juga nih, siapa nih? Coba ini di bawah belum ada ngomong nih. Bang siapa namanya? Bang Erwin ya? Iya Bang Erwin. Ya. Gimana Bang? Ya, assalamualaikum, selamat pagi ya. Selamat malam ya Mas ya.
Ya. Di saya udah Salam pagi kenal sih, Bang. semuanya. Udah jam 12 lewat. Oh ya, oke oke. Jadi perbincangan tadi itu belum bisa disimpulkan karena belum ada sumber informasi yang valid. Betul, masih klaim sepihak, Bang ya. Ya, paling yang bisa dibuka itu yang dibedah adalah beberapa ada peristiwa hukumnya. Pertama adanya laporan Dr. Gladys atas Nikita Mirzani. Tapi tadi ceritanya ada si Mail udah tersangka. Hubungannya di mana itu? Kan terlapor utamanya Nikita. Kok bisa Mail yang udah tersangka? Itu harus dicari tahu dulu. Kalau bisa sih ada salah satu PH dari salah satu itu ya, Gladys ataupun si Nikita atau orang terdekatnya yang bisa memberikan informasi yang valid, baru kita bisa simpulkan. Nah, ini Mas, aku udah dapat informasi udah satu dari orang, cuma saya nggak enak buka siapa informasinya. Intinya seperti yang saya ceritakan itu, memang yang saya ceritakan itu seperti menduga-menduga atau seperti saya karang-karang sendiri gitu. Kalau orang kan cerita fiksi, kalau kita ini non fiksi. Ya. Jadi Mas, kita pun membuat laporan itu nggak bisa kita sebutkan misalnya Nikita Mirzani, Mail ataupun yang jelasnya buat laporannya tetap Nikita Mirzani, DKK dan kawan-kawan. Nanti di BAP-nya baru dijelaskan. Memang kayak gitu konsep. Nah, kemudian Karena memang Mail itu mentransfer uangnya ke Nikita 2 miliar dan 2 miliar tunai itu. Oh ya, mungkin terlapor 1, terlapor 2 nantinya itu ya. Yang jelas Nikita dan kawan-kawan. Ya. Kecuali kalau misalnya si Mail bilang, nih uangnya ada sama gue nih, pernya gue balikin ya, selamat loh Nikita kan. Terus tadi ada pembahasan mengenai endorse. Kemungkinan endorse juga bisa, tapi ada perjanjiannya biasanya. Itu. Ya, tapi kan Nikita ini udah merasa orang kebal hukum dan nggak mungkin ribut. Nah, dia nggak menduga akan dilaporin pemerasan, itu aja. Jadi belum ada sumber informasi bahwa si Dr. Gladys ini menyerahkan 4M itu dasarnya apa awalnya? Kok bisa pindah? Karena gini, karena dia mereview komennya dia negatif sehingga angka penjualan tuh dari 50 turun ke 5M. Menurun. Berarti terkait endorse itu. Endorse. Kalau endorse berarti ada perjanjian komitmen fee. Itu yang tidak ada. Hanya ada bukti percakapan aja mungkin dengan rekaman suara. Kalau bukti percakapan sama rekaman suara juga bisa sih, bahwa itu bukan hasil Karena pemerasan. Nikita belum tidak ketemu dengan Dokter Gladys. Oh, masih perantara. Masih mail gitu, udah aman lewat gue aja gitu. Oh, jadi ini penyerahan 4 miliar mungkin ke Mail dulu ya? Cuma ya. Berarti yang dilaporin Mail dong. Ini judulnya salah ini temanya. Iya, tapi dijanjikan akan ketemu. Uang udah diterima, nggak usah, kita nggak mau ketemu, tapi manfaat uang itu diambil oleh kita. Iya, artinya yang dilaporkan di sini si Mail dan kawan-kawan. Ya, kayaknya begitu. Iya. faktor intelektualnya tapi tetap Nikita Mirzani. Iya. Nanti pada saat pengembangan pemeriksaan ya bisa jadi. Betul. Awal masuk dalam laporan itu nggak bisa di Polda Metro melaporkan Nikita kalau memang penyerahan 4M lewat si Mail, nggak mau terima itu. Cuman kan di belakang Nikita ini kan ada perseteruan antara Nikita dengan Fitri Seteru. Nah, disinilah yang mereka anggap Fitri juga jago lobby. Iya tuh. Iya kan? Ya kalau Ya, Fitri, kalau bahasa Fitri gini nih, bahasa Fitri gini. Iya. Dia nggak mau ada orang di Indonesia ini takut sama Nikita. Nikita tidak layak untuk ditakut-takuti. Dia akan menyelamatkan orang-orang yang takut bahwa Nikita tuh nggak ada apa-apanya. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, mungkin yang harus kita bedah kawan-kawan di Komal ini, konstruksi hukumnya dulu dari pasal laporannya itu. Perkara nanti masuk ke ranah ekonomi yang tadi Bang Farhad bilang, adanya kemungkinan pajak yang tidak dibayarkan atau penggelapan pajak, itu lain lagi nanti. Atau terkait dengan kandungan dari bahan baku skincare-nya. Nah, lain lagi nanti itu. Jadi ini konstruksi hukumnya aja dulu, pasal pemerasannya. 368 atau 69? 369 itu. 69 ya. Dengan pemerasan. Ada 3 laporannya Bang Irwansyah. Apa aja 3 pasalnya? Pemerasan, Undang-Undang ITE terkait dengan penghinaan dan TPPU.
Bukan penghinaan. Itu semacam intimidasi melalui media sosial 27D apa gitu. Bukan yang Ada yang tahu nggak ITE-nya kayak apa itu pelanggarannya? Nah, sebentar aku cek lagi. Video atau chatting? Ayo cari. Nampaknya sih live. Oh live ya, berarti video ya, rekaman ya. Ya, dia live. Bukan nggak direkam. Itu harus kita kaji dulu, bener nggak ada di situ pencemaran nama baik atau penghinaan segala macam atau fitnah, ada nggak di situ? Jadi kita memang satu-satu mengurainya, Bang Jaka, dari konstruksi hukum dulu. Atau mungkin Mbak Baru Mimi nanti kita mau- simpulkan. Iya, nanti kita simpulkan. Kita mau di kubu mana? Ketahuan nanti. Kalau kita membela yang perlu aja, jangan perlu membela gitu ya, betul nggak? Oh, membela yang perlu. Bukan perlu membela. Iya. Kalau Farad Abbas punya tagline itu mudah menolong, bukan menolong yang mudah. Bagus tuh, bagus. Bang Farhad sering ke kantornya ini nggak? Ibu Apa? Elsa. Saya kan seberang-seberang kantornya, Bang. Oh, di mana? Di kantornya mana, Bapak? Di Menteng. Oh, kalau saya di ini Guntur. Oh, Seberang kali aja bedanya. apa Bang? Tentara atau pengacara? Saya pengacara juga sama. Oh iya iya. Iya, iya. Bukan hidup yang mahal, Hmm. tapi yang hidup ya, salah ya. Iya, iya. Zakah. Ya, Yang jadi hidup gitu yang Bang mahal. Jaka. Bukan hidup yang mahal. Metode diskusi biar terarah, maksud saya gitu. Jadi enak gitu didengerinya dan di ucapannya itu jelas. Oh, tujuannya ke sini, gitu. Mencari solusi penyelesaian atas perkara ini. Jadi mungkin temanya juga harus dirubah itu, Bang Jaka. Dr. Gladys melaporkan si Mail dan kawan-kawan gitu, itu lebih pas. Nggak Nikita masuk. juga manusia, Nikita juga manusia. Oh, ini biar ada nama yang popularitas ya. Masuk sih, masuk. Nikita juga manusia. Ya kalau yang dilaporkan yang utama itu si Mail selaku penerima uang, wajar dia tersangka. Kita mengikuti yang ini aja Bang, mengikuti apa namanya? Ini kan link dari Kita juga manusia. Hanya kambing yang nggak makan uang, gitu aja. Iya. Iya. Makan rumput kan, nggak makan uang kan, kambing. Tapi menurut Bang Irwansyah gimana tuh? Dia mereview produk orang lain tapi dia juga punya produk skincare. Gimana tuh? Terkait Apa? dalam perspektif persaingan usaha lah gimana? Ya kalau untuk mereview itu kan punya kewenangan ya, BPOM yang punya kewenangan di situ. Jadi memang harus diuji dalam lab BPOM. Nah, dari masing-masing itu yang katanya ada kompetitor itu ya dua-duanya diuji. Yang mana yang berbahaya, yang mana yang tidak. Nah itu gitu. Tapi Nikita Mirjani itu setelah mereview produk yang lain dia langsung memasarkan produknya. Kalau mau produk skincare bagus katanya pakai punya Iya. dia gimana? Mungkin ada di link tertentu yang disepakati. Mereview bukan berarti untuk melakukan lab ya, tes lab, tapi untuk endorse supaya penjualannya meningkat. Bisa jadi itu terjadi. Makanya kalau ada Nikita Mirzani ataupun orang terdekatnya Nikita Mirzani yang bisa menjelaskan di sini, bisa kita simpulkan nanti. Masuk nggak itu unsur pemerasannya itu? Kalau terkait dengan video yang dia sampaikan sih berdasarkan hasil ini kata dia dikasih uang. Terus gua ambil dong kata gitu. Iya kalau Terus dikasih. salahnya gimana? Ada pembicaraan sebelumnya, ada kesepakatan maupun itu chat ataupun teleponnya. Nah, Iya, terkait yang masih misteri itu chatnya tuh, isi chat di tempat Mail tuh apa gitu. Nah itu yang nggak dilihatkan di publik itu Materi kan. udah menurut lawyernya Dr. Reza Gladys itu dia bilang udah disetorkan ke pihak kepolisian terkait dengan itu, tapi mereka tidak dengan isi chat. Kalau memang itu nanti itu memang faktanya si Mail yang terima uang yang dilaporin kita, Bang Farhad bener tuh pegang nih kita lapor balik gitu.
Karena kita kan bukan penerima langsung di situ. Itu maksudnya. Iya, tapi percuma juga bang, dia nih kita membuat laporan pidana pun, karena laporan ini, yang nama laporan ini sifatnya dugaan. Jadi sebagaimana laporan itu di misalnya laporan baliknya terkait dengan berita bohong ataupun Iya, 220, iya betul. Iya. misalnya terkait dengan berita bohong yang disampaikan yang berdasarkan laporan itu nggak bisa naik juga, karena yang namanya laporan itu dugaan. Iya, pengacara punya status terduga aja. Kalau penyidik punya status tersangka, ya kan? Jaksa punya status terdakwa. Habis itu dari hakim punya status terpidana. Jadi jelas kalau laporan memang diduga, nggak nuduh laporan itu karena butuh pemeriksaan yang lebih jauh. Makanya jalan satu-satunya saya sampaikan bahwa untuk bertengkar terkait dengan ini gugatan perdata itu untuk mementahkan pidananya. Tapi gini ya teman-teman ya, itu kan kalau kita mau ngebantu Nikita. Tapi sebenarnya kalau dilihat unsurnya pemerasannya itu ada banget loh. Apalagi kalau mau ketemu uang dulu itu pemerasan tuh. Bayar dulu apa uang dulu? Kalau uang dulu kan nggak diminta. Sama aja, buktinya kan ada uang tunai dan uang itu transfer. Dan kedua dijanjikan untuk ketemu Nikita, tapi nggak ketemu. Tapi uangnya orang diambil gitu. Waktu ngomong itu udah kasih 4 miliar atau belum? Hah? Waktu ngomong kalau mau ketemu uang dulu sudah diterima atau Belum, uangnya? belum. Oh, belum. Akhirnya dikasih DP. 2M, transfer 2M lagi. Tapi kan nggak maksa di situ. Kalau mau ketemu, kalau nggak mau ya sudah, kan udah jawabannya gitu. Jadi kronologi Justru gara-gara mau ketemu orangnya bayar. Berarti disetujui dong. Kalau dibilang masih, kecuali gini bilangnya, kalau mau ketemu harus bayar dulu sekian gitu. Ah itu baru. Bukan, karena dampak dia ngomong jelek itu penjualannya turun jadi 50M ke Ya, karena dia public figure ya kan, yang sedang naik daun. Jadi sehingga omongan-omongan dia itu akan didengar sama masyarakat atau netizen. Pengaruh juga ke penjualan nantinya itu. Kan sebenarnya Seharusnya si kalau pemilik nggak minta lagi mungkin ya akan ditagih dilaporin, tapi gara-gara minta lagi nih saya dengarnya nih. Itu tahun lalu nih, tahun yang perpanjangan gitu, kayak bayar kuota lah kira-kira gitu. ya endorse berarti per tahun Tapi kan dari penjualan. Berarti tuh kalau 40M sebulan 10% tuh. enak juga ya kalau orang jadi sentral di TikTok gitu ya, bisa 10% dari penjualan. karena memang kalau si Niki live streaming dia yang nontonnya sampai 20.000, 30.000 gitu, banyak memang. Tadi Bang Netizen mau nyampaikan apa tuh? Apa udah lupa? Hah? Udah lupa gara-gara mental. Tadi saya mau lihat pasal sebenarnya. Iya. Dan Pak Erwin dia juga ada menyampaikan kita Mirjani di live itu kalau mau ketemu kalau mau ketemu dua bayar kata dia. Gimana tuh Pak Erwin? Kalau ada bahasa bayar salah. Hah? Kalau ada bahasa bayar harus bayar dulu baru ketemu. Ya salah. Tapi kalau mau beda lagi. Kalau nggak mau ya nggak usah bayar. Itu maksudnya. Jadi belum memenuhi unsur pemerasannya. Kalau mau di situ. Kalau nggak mau ya sudah kan gitu. Kalau bahasanya kalau mau ketemu harus bayar gue 4 miliar. Nah itu baru maksa tuh di situ. Kalau Mair ini laki-laki normal atau bencong ya? Nah itu Pakai coba Jaka. dites dulu Bang Jaka.
tes dulu. Cek ombak, cek ombak. Iya. Coba kayak jalan. Lu bayangin gimana cara dia meyakinkan si dokter Gladys itu sampai mau 4M itu hebat tuh. Biasanya yang jago itu bencong-bencong, ini dia kan kalau dia normal belajar juga kita Yang, mau. yang potensi lebih awal dicari cari PH adalah si Mail. Coba aja itu Bang Jaka. Mail lebih duluan kan, dia udah tersangka. Butuh PH tuh dia cepat. Ya. Sebenarnya kalau dikembalin 4 miliar selesai itu, tapi ini kita nggak mau balikin. Lagi nggak ada uangnya kali. Ya mungkin sini kita beranggapan itu dikasih pemberian, beranggapannya gitu. Ya memang dia beranggapan seperti itu, uang itu dikasih. Iya. Pada saat penyerahan itu ada tanda terima nggak, kwitansi atau apa gitu? Nggak ada yang tahu ya. Dia transfer kan pasti ada store. Kalau Ada itunya, ada notisnya, pembayaran apa di situ. dipoto uangnya atau apa sih? Datang tuh Jaka, siapa tahu mau bernarasi tuh Titi sama Nurul. Gimana Bang? Siapa tuh Titi tuh, siapa tahu mau ngomong. Yang mana Piti? Tuh di samping Bang Farhat. Itu Titi. Oh Titi gimana Titi? Halo Titi. Ada Bang Senses juga, gimana Bang Senses? Halo Bang Senses. Senses, mana nih? Komen-komen pintar dan lucunya. Selamat malam Bang Farhat, selamat malam Bang Jaka ya semuanya. Nyimak aja Bang, belum ngikutin kasusnya ini. Kasus scare ya. 4 miliar nih. Mari kita berdoa nih, kita dapat 4 miliar dan mengembalikan uangnya Dokter Gladys, kemudian menghajar Dokter Gladys. Iya, oke, siap-siap Abang. Iya. Kita lanjut Bang Jaka, aku nyimak aja dulu Bang. Siap. Bang Play. Siap. Perintah. Kok perintah? Gimana Bang Play? Di rumah. Gimana nih? bener kata Bang Farhat, harusnya pulangin dulu baru disikat itu ya kan, enak tuh sebenarnya. Pulanginnya kemana Bang? Ke itu aja, ke orangnya itu, duitnya itu pulangkan dulu duitnya ya. Angkat itu karena ini waduh bahayanya itu apa ya, skincare ini kan yang pakai orang banyak Bang gitu. Iya, ayo nih kita. Apa perlu kita buka open donasi jadi 4 miliar buat kita? Ya kan bisa dong, kita cari 4 miliar, kita hajar itu, kita bikin tegur semua skincare bandel kan? Iya benar itu Bang, harus ditegur itu skincare bandel ini, harus diangkat nih Jaka. Kasihan dari masyarakat yang tertipu nanti. Iya. Kalau Jadi, Bang Jaka di mana Bang? Bang Jaka di mana posisi? Posisinya di ini Cinere. Oh Cinere. Depok. Iya. Oh Depok. Iya. Iya. Di rumah Bang Farhat. Oh satu rumah. Enggak. Enggak. Bercanda. Kirain ada anggar. Rumah pembela kaum lemah maksudnya. Rumah pembela kaum lemah maksudnya. Oh. Iya. Besok kami mau main ke Cipanas, kau ikut gak? Ikutlah Bang. Kalau ada kawan-kawan di Cipanas kita mampir. Iya. Siap. Nanti ada tema ini ya, ada oknum donatur buati Banyuwangi ya. Donatur Iya. apa? Donatur ya mungkin dibiayai waktu kampanye dulu dia pecah kongsi mau bongkar-bongkaran korupsi kan.
Boleh jadi bahas, boleh jadi bagian sama teman-teman biar kita kritisi gitu kan.